Pernah kepikiran gak sih, apa ancaman paling besar di pabrik kelapa sawit atau yang biasa kita sebut PKS? Gini ya, kalau di bayangan Anda PKS itu kayak lingkungan pertanian yang tenang, udara segar, pepohonan hijau yang adem gitu, wah, mending kita buang jauh-jauh deh pikiran itu. Coba kita lihat realitanya. Di balik operasional pabrik yang super sibuk, ada bahaya tersembunyi yang beneran nyata dan, ya, mematikan. Kita lagi ngomongin debu cangkang yang bisa meledak kapan aja, asam korosif yang sanggup membakar kulit, sampai gas mematikan yang sama sekali nggak ada baunya. Jadi tempat ini tuh jauh banget dari sekedar lahan pertanian biasa ya. Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah tuntas sebuah isu krusial yang dijamin bakal ngubah cara pandang Anda soal K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja. Tenang aja, kita nggak bakal bahas aturan kepatuhan yang kaku dan ngebosenin. Kita bakal sulap panduan pengelolaan B3 ini jadi semacam taktik bertahan hidup di lapangan. Seru kan? Oke, ini peta jalan kita hari ini. Mulai dari ancaman tak terlihat PKS, bahaya mematikan kolam POME, SDS sebagai perisai Anda, aturan segregasi, sampai tanggap darurat tumpahan B3. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke poin pertama, ancaman tak terlihat PKS. Di sini kita bakal berhadapan langsung sama bahaya sehari-hari yang sayangnya masih sering banget dianggap remeh. Coba bayangin deh, Anda kerja tiap hari berhadapan dengan material ini. Janjang kosong yang baru keluar dari mesin itu, suhunya bisa tembus 80 derajat Celcius dan penuh duri tajam. Gila kan? Terus ada abu boiler. Jangan salah, ini bukan debu biasa loh. Debu halus PM 2.5 ini sifatnya korosif banget dengan pH di atas 12, yang artinya bisa merusak paru-paru dan mata kita. Belum lagi bahan kimia kayak asam fosfat atau herbisida paraquat yang toksisitasnya beneran fatal. Kita harus mulai sadar kalau material-material ini tuh ancaman konstan, bukan cuma produk sampingan limbah yang bisa dicuekin gitu aja. Lanjut ke bagian kedua, bahaya mematikan kolam POME. Sekarang kita geser ke area yang kelihatannya tenang, tapi aslinya ini jebakan maut. Permukaan kolam limbah cair ini sering tertutup kerak padat yang seolah-olah aman buat diinjak. Jangan sampai tertipu ya, itu cuma ilusi yang mematikan. Kalau kita lihat komposisinya, wow, skala limbah yang dihasilkan ternyata masif banget. Bayangin, dari tiap ton buah sawit bisa keluar sampai 0,75 ton limbah cair POME, dan itu didominasi 60% separator sludge atau lumpur sisa. Nah, volume raksasa ini terus-menerus mengalami dekomposisi dan diam-diam menghasilkan sesuatu yang super berbahaya di bawah sana. Dan inilah poin paling krusialnya, angka 100 ppm. Di konsentrasi ini, gas hidrogen sulfida atau H2S dari pembusukan limbah tadi tiba-tiba kehilangan baunya. Jadi kita nggak bisa cium apa-apa. Kalau gas ini naik ke permukaan dan tanpa sengaja kita hirup di atas level 100 ppm, waduh, itu bisa bikin hilang kesadaran dan bahkan nyawa melayang cuma dalam hitungan detik. Benar-benar pembunuh senyap. Nah, bahaya ini levelnya makin ekstrim kalau kita masuk ke ruang pompa POME bawah tanah. Area ini masuk kategori confined space atau ruang terbatas. Gas H2S yang massanya berat ini gampang banget ngumpul di bawah sini. Makanya, ngecek gas sebelum masuk dan disiplin pakai aturan 3 orang atau 3-man rule itu bukan cuma formalitas ya. Ini benar-benar garis pembatas antara hidup dan mati Anda. Masuk ke bagian ketiga, SDS, perisai pengetahuan Anda. Mengingat musuh tak terlihatnya banyak banget, terus gimana dong cara kita ngelindungin diri? Jawabannya gampang, pakai perisai pengetahuan yang sebenarnya udah disediain buat Anda. Iya, lembar data keselamatan atau SDS. Ini tuh ibarat buku panduan survival 16 bab buat Anda. Udah tersedia dalam bahasa Indonesia juga. Tapi, tolong dengerin ini baik-baik ya. SDS ini bukan kayak buku manual TV yang disimpan buat dibaca kapan-kapan. Dokumen ini wajib banget dipelajari secara proaktif sebelum Anda mulai kerja. Bukan malah dicari-cari sambil panik waktu tumpahan kimianya udah kena badan teman Anda. Coba kita bedah sedikit gimana bagian-bagian SDS ini ngebangun pertahanan kita. Anda bisa cek jenis bahayanya di bagian 2, terus cara P3K-nya ada di bagian 4. Dan yang paling penting nih, bagian 8. Karena di situ jelas tertulis apakah Anda cukup pakai sarung tangan nitril biasa aja, atau harus full pakai baju pelindung bahan kimia dari atas sampai bawah, karena bahannya super beracun. Oke, kita lanjut ke bagian keempat, segregasi dan penyimpanan aman. Setelah tahu perisainya, sekarang kita harus bangun bentengnya. Ngelola bahan berbahaya itu artinya kita harus ngurung mereka di tempat penyimpanan sementara atau TPS yang emang dirancang khusus. TPS B3 ini aturannya ketat banget loh, didesain khusus buat cegah bencana lingkungan. Harus ada jarak 50 meter dari sumber air, wajib pakai lampu anti ledakan, dan ini nih yang paling cerdik.
ada bak penampung atau SAM di bawahnya yang sanggup nampung 110% dari kapasitas tangki terbesar. Jadi kalau ada kebocoran parah sekalipun, semua racunnya tetap terkurung aman di dalam benteng ini. Oh iya, fasilitas cuci mata juga harus bisa dijangkau maksimal 10 detik. Bayangin aja, 10 detik itu secepat Anda lari ngejar absen pagi, tapi kali ini taruhannya mata Anda sendiri. Tapi benteng sekuat apapun bakal hancur kalau ada pengkhianat di dalamnya. Maksudnya gini, kalau sampai aturan pemisahan atau segregasi kimia ini dilanggar, dampaknya fatal. Bayangin, Anda nggak sengaja naruh asam kuat sebelahan sama basa kuat, lalu dua-duanya tumpah dan nyampur. Boom! Reaksi eksotermis langsung terjadi. Anda bakal berhadapan sama semburan dan ledakan cairan mendidih yang super mematikan langsung di depan mata Anda. Contoh kegagalan segregasi yang fatal lainnya itu gini, bahan oksidator yang nyuplai oksigen pantang banget ditaruh di ruangan yang sama dengan bahan mudah terbakar, kayak bahan bakar solar misalnya. Kenapa? Karena kalau mereka sampai deketan, ini bisa memicu kebakaran hebat yang nyala gitu aja secara spontan, bahkan tanpa perlu ada percikan api dari luar sedikit pun. Ngeri kan? Pada akhirnya, bahan-bahan mematikan ini kan harus dibuang ya. Nah, disinilah sistem manifest ini bekerja layaknya rantai pelacakan digital yang ketat. Mulai dari PKS yang ngehasilin, diserahin ke transporter khusus yang berizin, dibawa ke tempat pengolahan, sampai dipantau real-time oleh Kementerian Lingkungan Hidup lewat sistem Siraja. Intinya, setiap tetes limbah itu dikawal ketat sampai dipastikan benar-benar netral. Nggak ada tuh ceritanya buang limbah diam-diam. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, tanggap darurat tumpahan B3. Kita masuk ke skenario terburuk nih. Anggaplah ada kebocoran. Anda lihat cairan kimia ngalir deras di lantai pabrik. Pertanyaannya, Anda harus ngapain? Pertama, jangan panik. Cukup ingat dan lakuin taktik 4 langkah ini. Stop, contain, clean, lalu report. Ambil 10-15 detik pertama buat mundur selangkah, evaluasi situasinya, dan pastikan APD Anda udah benar. Habis itu baru deh bendung tumpahannya, bersihin, dan pastinya jangan lupa laporkan insiden itu. Ini tuh prosedur taktis banget, didesain supaya kita bisa survive di tengah krisis. Waktu pakai spill kit, metodenya harus presisi ya. Dengerin, jangan pernah sekalipun Anda lempar pasir atau absorben langsung ke tengah tumpahan. Anda harus tuang melingkar dari arah luar ke dalam, persis kayak bikin tanggul darurat, baru deh diserap ke tengah. Terus, satu aturan mutlak, kalau yang tumpah itu bahan yang gampang terbakar kayak bensin, jangan pernah coba-coba nyemprot pakai selang air tekanan tinggi. Bukannya bersih, bahan bakarnya malah muncrat dan nyebar ke seluruh penjuru pabrik. Bahaya banget. Setelah bahas panjang lebar soal hal-hal teknis ini, ujung-ujungnya kita kembali ke satu aturan emas. Aturan sederhana yang sayangnya masih sering banget dilanggar di lapangan. Gini, pakai APD atau baru sibuk baca panduan pas bahan kimianya udah terlanjur meresap ke kulit Anda itu udah telat banget. K3 di industri sawit itu bukan soal seberapa cepat kita bereaksi pas ada bencana, tapi gimana caranya mastiin bencana itu nggak pernah punya kesempatan buat nyentuh kita sama sekali. Pembahasan kita hari ini jadi bukti nyata ya, kalau kerja di operasional kelapa sawit itu sama dengan berada di lingkungan industri berat yang resikonya luar biasa tinggi. Mulai dari baca lembar data, ngecek gas, sampai disiplin pakai APD, ini semua bukan sekedar formalitas basa-basi loh, ini sabuk penama nyawa Anda. Jadi pertanyaan saya buat Anda hari ini, apa Anda mau terus-terusan mengandalkan keberuntungan, atau Anda udah siap pakai perisai taktis Anda tiap kali mau mulai kerja? Pilihan ada di tangan Anda dan ingat, pilihan itu secara harfiah menentukan nyawa Anda. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.